Reza Gladys usai menjebloskan Nikita Mirzani bersama asistennya ke penjara, Reza Gladys pun terus bolak-balik dipanggil Polda Metro Jaya guna dimintai keterangannya. Melihat peristiwa tersebut, banyak para netizen atau masyarakat luas jadi bertanda tanya. Para praktisi hukum pun juga angkat bicara dalam kisruhnya perseteruan Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Menurut praktisi hukum pun juga mengatakan tidak ada asap jika tidak ada api. Di mana maksud? Jika itu terbukti Nikita Mirzani melakukan pemerasan, maka terindikasi Reza Gladys pun akan terseret masuk penjara dalam tindakan melawan hukum. Lantas, seperti apakah komentar praktisi hukum dalam melihat kisruhnya yang terus bergulir perkara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys? Yang jelas kalau penilaian saya terkait kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys ini, jadi ada logika umum, ada logika hukum. Kita menarik dulu logika umum. Logika umumnya adalah Nikita Mirzani ini diduga melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Pertanyaannya memang secara logika umum dulu. Kenapa Reza ini memberikan uang terhadap Nikita Mirzani? Itu pertanyaan dulu. Di sini saya berpendapat tidak berpendapat siapa yang salah, tidak berpendapat siapa yang salah, siapa yang benar. Namun secara logika umum, kenapa Reza Gladys ini memberikan uang kepada Nikita Mirzani? Saat dia memberikan uang berarti kan ada ketakutan di dalam jiwanya dia. Pertanyaannya, kenapa dia takut? Ada apa? Itu kan ada timbul pertanyaan. Gitu loh. Yang masyarakat tahu, yang Nikita tahu, ini tanpa bermaksud membela siapapun. Yang orang-orang tahu, Dr. Reza Gladys ini salah satunya menjual produk, kalau nggak salah ya, produk skincare, terus pengusaha skincare, krim dan lain-lain. Itu yang masyarakat tahu. Nah, perlu diketahui, krim atau krim racikan skincare ini yang mengandung bahan aktif itu tidak boleh dijual belikan bebas secara online atau ke siapapun tanpa konsultasi dokter. Di sini saya tidak ini ya, maksudnya saya tidak menyatakan Dr. Gladys itu menjual itu, tidak. Namun patut kita tahu atau patut kita berpendapat secara umum, siapapun tidak termasuk Dr. Gladys, semua pengusaha skincare ini, kalau misalnya ada produk krim racikan skincare yang mengandung bahan aktif, itu memang secara hukum sebenarnya tidak boleh dijual belikan bebas. Itu harus konsultasi dokter. Walaupun sebenarnya dokter saya misalnya dokter kulit misalnya, saya tidak bisa sembarangan jual krim racikan yang mengandung bahan aktif itu. Dan kalau ini dibiarkan, menurut saya bahkan sama halnya dengan seperti membiarkan para pemakai narkoba, membiarkan narkoba. Kenapa? Ini juga candu. Orang yang biasa pakai krim racikan yang mengandung bahan aktif itu candu loh. Dan itu seharusnya disesuaikan. Krim ini cocok dengan kulit ini. Oh, kulitnya kusam, harusnya kasih krim yang berbahan aktif itu yang ini. Oh, ini kulitnya lebih bagus, maka yang cocok krimnya ini adalah B ini. Kan begitu. Dan yang tahu hal itu, kulit sesuai dengan krim atau dengan bahan atau krim-krim itu, ya dokter itu yang tahu. Makanya harus konsultasi kepada dokter. Gitu loh. Artinya di sini tidak bisa, sekali lagi, kalaupun siapapun pengusaha skincare ini saya himbau termasuk ke teman-teman kepolisian untuk patut memeriksa semua pengusaha skincare ini. Kalau misalnya ada krim racikan yang mengandung bahan aktif gitu. Dan itu pun produk-produk
itu harus benar-benar teruji, harus benar-benar ada penelitian. Salah satunya adalah teruji ke BP POM. Izinnya jelas, ujiannya jelas, gitu loh. Itu. Jadi kita juga jangan berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang. Justru hukum itu adalah memberikan efek jera, bukan mencari-cari kesalahan orang. Katakanlah seperti Anda tanya tadi, apakah nanti pelapornya Nikmir itu berpotensi menjadi ikut bermasalah, ketarik bermasalah? Kan seperti itu pertanyaannya. Kita harus pisahkan perbuatan Nikmir, sebagaimana sangkaan pasal-pasal itu, dia akan mempertanggungjawabkan apakah terbukti atau tidak dengan segala cara dia, ya. Kemudian ketika ini nanti misalnya tidak terbukti, maka dia pun punya hak untuk melapor balik, kan gitu. Berarti ada tuduhan yang tidak benar setelah ada putusan pengadilan. Nah, apakah nanti pelapor itu akan bermasalah? Kita lihat konteksnya. Apakah benar produk tersebut adalah berbadan hukum yang benar? Lihat dulu. Itu soal lain. Nggak bisa disemakan dengan perbuatan yang sekarang disangkakan. Tetapi itu adalah sebab akibat. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Dasar apa memberikan uang tersebut? Juga harus dibuka secara terang benderang. Kepolisian juga nggak boleh ibaratnya memihak sebelah. Nggak boleh dong. Ungkap, walaupun itu adalah pokok perkaranya berbeda. Memang yang sekarang ditangani adalah perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uangnya. Itu yang di ini. Tetapi di balik itu semua, polisi juga nggak boleh tinggal diam. Kan Anda bisa nanti bikin laporan baru. Katakanlah kalau ditemukan ya, ada unsur pidana dalam katakanlah perolehan produk tersebut, ada pidana lain. Nah, tinggal dilihat. Bisa saja polisi membuat model laporan A oleh karena ditemukan satu tindak pidana sehingga dimunculkan laporan baru. Kan bisa saja kalau ditemukan. Tetapi saya sampaikan kembali, jangan pernah mencari-cari kesalahan orang. Tidak boleh, apalagi polisi. Kalau memang ada peristiwa hukumnya, itu saja yang dibuat, ya, yang dilakukan gitu loh. Nah, kalau nanti ditemukan ada unsur pidana lain dalam hal ini, atau ada nuansa lain, ada siasat buruk lain, silakan dibuktikan, masing-masing punya hak. Saya tidak tahu itu gitu kan. Apakah benar tidaknya Nikita ini membeli produk dari Dr. Reza Gladys ini, terus ternyata labelnya diganti atau tidak, itu saya tidak bisa menghakimi itu karena saya tidak melihat sendiri, tidak tahu sendiri. Namun kalau misalnya itu benar, itu jelas tindakan pidana, patut untuk diperiksa oleh teman-teman kepolisian. Jadi kan saya bilang, ini adalah yang pertama, pokok masalahnya, bastendel deliknya adalah perkara pemerasan, ya toh. Terus polisi juga harus mengurai, mengungkap kenapa terjadi pemerasan itu. Loh, seseorang mau diperas karena apa? Karena ditakut-takuti, karena ada kesalahan. Ini juga penting, bagian dari materi pemeriksaan gitu loh. Jadi pelapor pun jangan hanya menang sendiri seperti itu. Kalau Anda sampaikan tadi, katakanlah produk tersebut tidak ada izin BPOM-nya. Kalau sudah begini, mestinya BPOM pun bisa langsung bertindak aktif, atau aparat kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya bisa dia memanggil BPOM, tolong periksa ini benar apa tidak ini, secara resmi atau dipanggil secara lisan. Boleh dong, karena ini kepentingan negara. Karena kalau satu produk kecantikan tidak memenuhi standar operasional izin BPOM, akan berpotensi merugikan konsumen-konsumennya. Bagaimana kalau dipakai itu tidak ada izin, tidak ada kontrol? Berbahaya. Itu adalah tugas BPOM atau Dinas Kesehatan. Termasuk, apakah dalam hal ini orang yang selalu mempromosikan di media TV itu memenuhi kaidah nggak? Juga harus diawasi, karena kedokteran itu punya izin praktek per wilayah. Nggak boleh di seluruh Indonesia dia berpraktek seperti itu. Nah, ini yang perlu Anda tanya juga dalam hal seperti ini.
Kalau kita promosi lewat podcast atau media iklan, ada nggak aturan yang dilanggar? Itu juga harus menjadi bagian daripada tugas kita atau tugas BPOM. Apalagi jangan sampai tidak ada izin edarnya. Berbahaya, bos. Ya, itu tadi. Artinya kalau dari bahan skincare atau krim racikan yang mengandung bahan aktif ini, ternyata ada yang zat-zat yang mengandungnya membahayakan terhadap orang lain, dipakai sembarangan tanpa harus konsultasi ke dokter, maka nanti ada beberapa pasal bahkan di situ yang berlapis-lapis mungkin untuk dikenakan terhadap siapapun pengusaha skincare yang nakal itu, gitu. Saya rasa, dan itu ada di kewenangan teman-teman kepolisian untuk pasal apa yang patut disangkakan kepada pengusaha-pengusaha nakal siapapun di sini, ya, gitu kan. Justru itulah dengan adanya kegaduhan selama ini baik di media mainstream atau media sosial, kan sudah terbuka terang benderang. Kenapa sih kok aparat pemerintah nggak mau aktif? Ya periksa dong. Masa harus dilaporkan? Ini kan sudah terang benderang, sudah viral gitu loh. Supaya tidak menimbulkan permasalahan kemudian hari. Kan ada tanggung jawab moral juga dong. Tanggung jawab jabatan juga ada di situ. Jangan dibiarkan. Apalagi kalau sekarang banyak produk-produk kecantikan itu ibaratnya katakanlah rumahan, atau mungkin ada yang mencontek punya orang lain. Nah, itu bagaimana? Kan di situ semua ada hak kekayaan intelektual dalam membuat satu produk itu. Atau produk tersebut berasal dari luar, ada izin edar gak? Kan ini semua urusannya dengan pemerintah. Kita sebagai masyarakat hukum ya hanya mengontrol dari luar. Itu loh. Jadi saya kira yang paling utama di sini adalah BPOM harus aktif. Dinas Kesehatan juga harus memeriksa setiap dokter-dokter yang sering viral seperti itu. Pastikan bahwa itu tidak melanggar aturan. Kasihan juga nanti kalau dokter tersebut tanda kutip dikatakan, wah tidak bermolar, tidak ada izin, padahal dia ada izin. Jadi pemerintah harus turun juga dong, BPOM terutama, karena ini bicara produk apa? Kecantikan yang bisa berbahaya kepada tubuh kalau mengandung zat-zat berbahaya. Di mana kontrolnya? Ya pemerintah. Polisi juga bisa memberi masukan, kita sebagai masyarakat juga bisa memberi masukan. Oh, di sana ada produk seperti ini, tolong dicek. Bukan berarti kita mengatakan itu salah, tidak. Apa salahnya juga kalau itu dikoreksi. Demikian saya kira. Jadi saran saya kepada pemilik produk-produk kecantikan, karena sekarang lagi sangat seksi ya, ajukanlah izinnya. Sehingga Anda pun nanti tidak bermasalah, izin edarnya tidak bermasalah, dan tidak menimbulkan korban. Itu yang utama. Aktiflah kerjasama. Karena setiap produk itu nggak salah juga sepanjang memenuhi kaidah-kaidah aturan. Dan harus ada ketaatan di situ. Apa yang menjadi hak dan kewajiban. Itu pesan saya kepada pemilik-pemilik kecantikan, produk-produk kecantikan itu. Kan banyak yang dari luar, ada juga mungkin yang dibuat di dalam negeri. Demikian. Kalau menurut saya, teman-teman kepolisian ini untuk menjawab kekhawatiran atau menjawab penasaran masyarakat ini, patut rasanya untuk memeriksa, patut rasanya untuk mencurigai di sini, gitu kan. Patut rasanya untuk menduga Reza Gladys ini, gitu kan. Terlepas nanti salah atau benar, ada penemuan atau tidak, itu urusan nanti, dan itu urusan teman-teman dari kepolisian. Nah itu tadi, ini kan sudah menjadi konsumsi publik, sudah rame. Apalagi sekarang masyarakat Indonesia sedang menggandrungi passion kecantikan. Ya sepanjang itu memang tidak ada masalah, kenapa tidak? Apalagi sekarang sudah masuk ke ranah legislatif, karena menjadi ranah masyarakat, pusat perhatian, wajar sebagai kontrol kepada eksekutif, kan wajar mereka lakukan tuh. Nah ini harusnya menjadi masukan, harus menjadi brainstorming gitu loh. Jangan sampai nanti ini
Loh, DPR aja sudah cerita, sudah konsen kepada itu, kok nggak ada perbaikan, kok BPOM nggak turun. Yang parahnya nanti kalau ada korban, katakanlah akibat menggunakan produk tersebut sehingga seseorang katakanlah terjadi iritasi atau hal-hal tidak diinginkan. Jangan api sudah menyala baru kita padamkan. Kita harus biasakan sebelum terjadi api, sebelum besar langsung dipadamkan. Prinsipnya seperti itu. Itu saya kira. Kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Nikita Mirzani dan asistennya M. Ail terus bergulir. Keduanya kini telah berada di tahanan Polda Metro Jaya. Selain Nikita Mirzani dan M. Ail yang dilaporkan oleh Reza Gladys, Dr. Oki pun terindikasi akan terseret dalam kasus Nikita Mirzani. Belum lama ini kuasa hukum dari Dr. Oki, pengacara Sunan Kalijaga membantah adanya kliennya terlibat dalam perkara itu. Sunan Kalijaga juga menegaskan bahwa kliennya Dr. Oki sudah banyak uang hingga memiliki puluhan outlet klinik kecantikan di mana-mana. Jadi secara logika mana mungkin kliennya terseret pula dalam tindakan perkara tersebut. Pasti saat ini saya selaku kuasa hukumnya Dr. Oki sedang mencermati, mengamati apa yang kalian akan bikin ke depan. Ya. Yang pasti teman-teman juga tahu, seluruh masyarakat Indonesia khususnya para wanita, saya itu selalu ada garda, ya, di garda terdepan untuk membela wanita. Apalagi terkait dengan skincare. Saya pernah menyampaikan, ya, mungkin di bulan lalu bahwa saya siap, ya, menjadi pembela para korban skincare atau produk-produk skincare yang merugikan masyarakat. Sehingga saya dapat pastikan saya tidak akan berdiri atau mendampingi para pengusaha atau para mafia skincare. Itu dapat saya pastikan saya tidak akan berdiri di sisi mereka. Ya. Dan untuk nanti ke depannya saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara, juga ya, lalu juga alat bukti produk-produknya mereka yang overklaim. Dan nanti kita lihat. Bang, ini kalau kan saya orangnya mungkin ya, kita mau fokus aja ibadah di bulan suci Ramadan. Nanti mungkin saya gaspolnya setelah Lebaran. Tadi malam sudah saya pastikan, dia juga sampai demi Allah demi Tuhan, dia menyatakan, Bang, tidak ada 1 rupiah pun yang saya terima dari apapun ya persoalan hukum saat ini. Bang, saya punya 70 outlet klinik kecantikan, Bang. Saya sudah lebih dari cukup, Bang. Ya, ini saya kutip pernyataan dari Dr. Oki. Saya lebih dari cukup punya uang daripada saya harus ambil uang dari hasil begitu-begitu. Demi Allah, Bang, saya hanya menjembatani, menyambungkan mereka untuk bersilaturahmi, untuk berdamai. Ya, dan ini buktinya. Tadi malam juga Dr. Oki menyampaikan kepada saya, Bang Sunan, bisa nggak sih didamaiin Mbak Fitri sama Nikita Mirzani? Coba bayangkan. Artinya memang orang ini orang baik gitu loh, nggak seneng huru hara, nggak seneng ribut, apalagi mau meres-meres orang udah kaya kok meres gitu loh. Jadi jauh lah, jauh ya, saya dapat pastikan jauh. Cuman mungkin memang Dr. Oki berada di tempat yang salah. Saya selaku kuasa hukum, saya wajib datang ke penyidik, memperlihatkan surat kuasa. Itulah maksud dan kedatangan saya. Ya, Dr. Oki datang ya, Bang ya? Saya masih menunggu kabar. Oke, Bang. Oke, Bang.